Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pemirsa di channel yang paling bermanfaat di atas muka bumi ini ya. Para pemirsa, ada video lama dari Kiai Haji Said Akil Siroj ya, yang kemudian beliau eh, di video itu dipotong ya, yang saya rasa panjang pembahasannya, dipotong. Nah, dalam media sosial disebut sop buntut, yang beliau kemudian di dalam potongan video tersebut mengatakan ya suatu hal yang itu dibantah oleh ustadz-ustadz ya. Nah, sayangnya ustadz-ustadz ini mengomentarinya tidak menampilkan video utuhnya di yang sop buntut tadi, yang ada tadi itu baru dikomentari. Ini kan lucu. Dalam media sosial kita tahu bahwa sop buntut itu ya biasa dipotong-potong itu ya bisa jadi untuk menjelekkan atau memberikan stigma tertentu kepada tokoh-tokoh tertentu ya. Yang itu kalau kita lihat ceramah panjangnya, oh enggak kayak gitu ternyata. Nah, ini sop buntut. Yang ini kemudian juga disalahpahami sehingga oleh ustadz-ustadz itu diberikan bantahannya. Ya, dari berdasarkan video sop buntut ini. Ini sangat disayangkan sekali ya. Itu. Yang kedua, kalau kita berbicara tentang apa yang dikatakan Yai Said ya ketika dalam video tersebut, itu video lama sebenarnya. Jadi kalau buat yang mendalami ilmu kalam itu ya memang sudah sering dibahas seperti itu, pembahasan itu sudah sangat sering sekali ya. Jadi kalau mungkin teman-teman yang belum belajar ilmu kalam itu kaget, wah kok gini, enggak. Jadi maksud beliau ya, Yai Said mengatakan bahwa tidak ada dalil atau ayatnya di dalam Al-Qur'an yang menunjukkan bahwa Allah itu ada ya. Kalau kita berbicara tentang huruf dalam bahasa Arab ya. Jadi huruf ada itu kan waw, jim, dal ya. Maujud itu waw, jim, dal. Nah, tiga huruf ini kan nanti bisa berubah macam-macam dalam ilmu sorof. Nah, kalau disuruh nunjukkan ayatnya bahwa Allah itu ada dalam tanda kurung ya, karena beliau baca referensinya bahasa Arab ya, kemudian diterjemahkan ada gitu ya. Kalau kita balik ya, ya kita masukkan lagi di referensinya itu dalam bahasa Arab ya. Ada nggak ayat ya tadullu yang menunjukkan ya fi wujudillah. Jadi maksudnya itu ayat yang berbunyi ya daripada huruf akar hurufnya itu adalah waw, jim, dal, yang menyangkut seperti itu ya. Allah maujud. Nah, itu ada nggak ayat ya yang secara plek mengatakan bahwa Allah itu ada? Ya nggak ada. Tidak ada. Nah, di sini stressing pointnya gitu loh, nggak ketemu kan. Akhirnya nggak paham kan. Yai Said hanya ingin, ini bukan beliau saja yang pertama kali ngomong seperti ini. Oh, para ulama ilmu kalam sudah membahasnya gitu loh ya. Artinya dari ribuan, 6.000 ayat dalam Al-Quran yang kemudian bunyinya itu adalah Allahu maujud ya, atau ya yang persis letter luck bunyinya seperti itu nggak ada. Maka maksud beliau itu seperti itu gitu loh. Jadi jangan salah paham dulu ya. Ya, kalau misalnya dalam surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad ya. Katakanlah bahwa Allah itu esa, tunggal satu ya. Nah, esa gitu ya. Nah, itu kalau sudah esa satu berarti kan ada. Iya, itu kan dalil logika. Ya kan, itu kan dalil logika gitu. Atau la ilaha illa huwa al hayyul qayyum misalnya gitu ya, atau yang ayat lain syahidallahu annahu la ilaha illa hu ya. Itu kan lafadznya adalah la ilaha illa huwa ya. Itu kan rujukannya kepada ilahnya. Jadi yang ilahnya itu yang ada gitu kan. Nah, kalau Allahu maujudun ya, Allahu maujudun. Nah, itu kan ayatnya tidak ada yang berbunyi seperti itu gitu loh ya. Allahu maujudun. Tidak ada, itu maksud beliau. Ya, ini dari pemahaman saya yang pendek ya, tapi beliau pasti lebih luas ya, pemahamannya, rujukannya juga lebih banyak. Dan saya ingin mengomentari dari sudut pandang saya yang fakir ini ya, bahwa apa yang dikatakan oleh beliau itu ya, satu, itu bukan pembahasan baru dalam ilmu kalam. Yang kedua, pembahasan itu ya bukan beliau yang baru ngomong tentang ini ya, tidak, tetapi
beliau seakan-akan menantang kita, ya, ayo cari ayatnya yang mana Allah itu, atau yang ayatnya itu berbunyi bahwa Allah itu ada. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa Arab, Allahu maujudun, nggak ada ayatnya. Yang ada pun, ya, yang itu nanti pakai dalil logika baru, oh Allah itu ada. Misalnya Allah menciptakan segala sesuatu, ya kan? Allah yang menciptakan segala sesuatu, semua makhluk ini Allah menciptakan. Iya, berarti Allah ada dong karena bisa menciptakan. Iya, tapi kan itu dari logika. Tapi kalau dari ayatnya kan bunyinya nggak Allah itu ada gitu kan, nggak ada. Nah ini ya para pemirsa yang saya sangat sayangkan. Kemudian muncul bantahan-bantahan yang seolah-olah, ya, apa namanya, menyalahkan Yai Said. Ya, seolah-olah kemudian memojokkan Yai Said. Padahal dalil yang dia pakai dalam ayat Quran itu memang nggak ada. Semua, tadi saya nyebutkan dari dua ustadz, ya, saya nonton dari dua ustadz. Semua ustadz dua ini, yang semua dalil yang mereka berdua pakai, nggak ada yang berbunyi Allahu maujudun. Nggak ada. Ya, maka ya kalau kita mau melihat dari sudut pandang yang lebih luas bahwa Allah itu ada, bisa pakai ayat-ayat Al-Quran, banyak jumlahnya, tetapi harus dipahami para pemirsa semua, tidak ada yang teksnya ya secara tekstual itu Allahu maujudun, tidak ada. Ya, tidak ada. Yang ada ayat-ayat yang menunjukkan bahwa Allah itu pencipta, menciptakan segala sesuatu, Allah itu Esa, tidak ada Tuhan selain Allah. Iya, semuanya itu kemudian sampai di situ, kemudian ditambah lagi dari logika. Set, oh Allah itu ada. Karena ya Allah itu ilahun, berarti Allah itu ada. Karena tidak ada ilah selain beliau, selain dia gitu kan. D-nya D besar ya. Berarti Allah itu ada. Ya itu kan ilahun, ya Allah itu ilahun, ya tidak ada ilah selain dia, berarti Allah itu ada. Itu kan pakai dalil logika, yang logika sederhana, karena untuk menunjukkan bahwa Allah itu ada itu badihi ya. Badihi itu logika yang paling sederhana, yang paling yang paling mudah ya. Istilahnya sak goblok-gobloknya uang, sebodoh-bodohnya orang itu pasti bisa gitu ya. Ada bangunan, berarti ada yang menciptakan bangunan itu, yang mengadakan bangunan. Ada dalam semesta, berarti ada pencipta. Itu dari logika yang badihi gitu ya, yang sangat mudah gitu, yang sangat rendah itu juga sudah bisa memahami, istilahnya seperti itu. Nah di sini kemudian ada seorang ustadz yang sok-sokan mengkritik Yai Said, kemudian mengatakan, apakah ya, Imam Asy'ari ya itu satu-satunya orang yang apa namanya bisa menunjukkan bahwa Allah itu ada? Ya enggak lah. Apakah Imam Asy'ari itu hanya satu-satunya yang pertama kali ya bisa menyimpulkan bahwa Allah itu ada? Ya, bagaimana dengan sahabat, Rasulullah, tabi'in, tabi'in? Ya enggak lah. Lah ini gimana sih? Mau membantah tapi kok kesleo gitu loh. Mau membantah tapi jatuh. Artinya mau nyalip di tikungan tapi akhirnya jatuh gitu kan. Nggak bisa ya, namanya Imam Asy'ari kan berlandaskan Quran, berlandaskan sunnah ya. Dan juga daripada apa yang sanad-sanadnya nyampe kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini para pemirsa gagal ya, ada ustadz ini gagal memahami ya. Masa kalau kemudian Yai Said mengutip Imam Asy'ari ya Abul Hasan Al-Asy'ari, yaitu pendiri madhab Al-Asy'ariyah ya dalam ilmu tauhid, ilmu kalam. Itu kemudian apakah Imam Asy'ari itu satu-satunya orang yang bisa menyimpulkan bahwa Allah itu ada? Yang ini gimana sih, kacau. Aduh, aku tuh mau ketawa loh. Orang ini maksudnya apa loh? Ya Said loh. Mengutip itu bukan berarti Imam Asy'ari satu-satunya orang yang satu-satunya ulama, satu-satunya manusia yang bisa menyimpulkan bahwa Allah itu ada ya. Yang jadi nggak runut gitu. Cara berpikirnya tuh nggak runut gitu loh. Kemudian nyelimur kemana-mana. Kita bisa menemukan Allah itu dengan fitrah, dengan ayat ini, ayat. Ya iyalah, semua juga sudah tahu itu kan. Tapi kan titik starting point pembahasannya adalah ya saya ingin mengajak kita berpikir. Ya Allah itu ada, dijawab jamaah. Oke, tunjukkan ayatnya, bunyinya bahwa Allahu maujudun. Allah itu ada, Allahu maujudun, ada nggak ayatnya? Nggak ada.
Nah, disitulah maka ada ayat-ayat yang banyak, tetapi tetap kemudian untuk menjembatani Allah itu ada memakai dalil akli, memakai nalar, memakai logika, memakai akal pikiran. Nah, tetapi akal pikiran untuk bisa menemukan bahwa Allah itu ada, itu adalah akal pikiran yang paling sederhana pun bisa gitu loh. Ya, makanya ketika ada orang-orang yang tidak mengakui adanya eksistensi, adanya Allah gitu, adanya Tuhan gitu, itu logikanya terbalik-balik gitu. Karena orang yang paling rendah sekalipun nalar logikanya itu bisa menyimpulkan bahwa Allah itu ada. Loh kok kenapa ada aliran atau ada penganut, ada kelompok, ada orang yang kemudian tidak mengakui eksistensi daripada Allah, tidak mengakui adanya Allah. Nah, ini kan berarti sangat sangat rancu pemikiran, sangat rapuh ya pemikiran mereka itu. Wa ma yuhlikuna illa dahr, dan tidak ada yang menghancurkan kami kecuali waktu, ya supaya mati ya sudah mati gitu, nggak ada yang lain-lain. Ini juga Dahriyah ini ya, kelompok Ad-Dahriyah. Ini juga lucu gitu loh ya. Nah, makanya ketika kemudian dikatakan bahwa Imam Asy'ari adalah satu-satunya ulama yang bisa menemukan dalil Allah itu ada, sahabat Rasulullah sendiri bahkan tabi'in ya itu tidak bisa seperti itu, hanya Imam Asy'ari. Ya enggak lah. Ya enggak gitu maksudnya nih loh. Ya kalau mau memberikan statement bantahan itu ya belajar dulu. Aduh, makanya lucu juga Ustadz ini ya. Yang penting ada video dibantah gitu ya. Jangan-jangan nggak ngerti juga dalam ilmu kalam bagaimana. Nah, ini ya pemirsa, pentingnya kita belajar ya, menggali ya. Kata Ustadz itu bagus sih. Ayo kita tafakuh fiddin. Tapi kalau tafakuh fiddinnya macam gini banyak orang lari karena nggak logis gitu loh ya. Nggak nalarnya nggak runut gitu. Cara berpikirnya tidak runut ya. Mohon maaf, kita harus betul-betul meyakini ya bahwa Allah itu ada ya, dengan ayat-ayat yang meskipun tidak berbunyi Allahu maujudun, tapi ya ayat itu berhenti di satu titik. Nah, dari titik itulah kita memakai dalil akli kita, baru kita pada pada titik lain, bahwa itu yang titik lain itu adalah kesimpulannya bahwa Allah itu ada. Ya, di situ yang dimaksudkan Yai Said gitu. Dan Imam Asy'ari adalah disebutkan dalam video tersebut ya, bahwa pendiri mazhab Asy'ariyah ya. Ini menarik, teman-teman harus belajar mazhab Asy'ariyah, ada Maturidiyah, menarik ya. Yang nanti Imam Asy'ari itu punya murid namanya Ibnu Fawraq ya, yang itu menulis semua keterangan-keterangan daripada Imam Asy'ari itu ya. Nah, disinilah kemudian kita bisa melihat bahwa apa yang diterangkan yaitu Yai Said tentang adanya Allah, itu Allah bersifat azali ya, sebelum kata ada ini muncul bahwa Allah itu sudah ada gitu ya. Dan karena keterbatasan kalau kita lihat ya bagaimana Imam Asy'ari itu ya, karena keterbatasan manusia bisa menghayal segala macam itu, maka dibatasi pagar-pagar yang wujud atau adanya Allah itu ya, dengan beberapa kata-kata tadi itu yang diterjemahkan oleh Yai Said ya, itu sebagai pagar agar kita tidak keluar batas ya. Karena ada aliran-aliran yang mengatakan bahwa tasalsul ya, ad-daur wa tasalsul ya, bahwa Allah nanti diciptakan sama sebelumnya alam semesta diciptakan oleh suatu Tuhan, oleh Tuhan itu diciptakan oleh yang menciptakan lainnya, terus daur atas hasul itu dalam ilmu kalam batil ya. Maka itu yang dipagari oleh Imam Asy'ari ya, bahwa Allah itu ada, kita ini adanya diadakan ya kan, aujadahu wujud ya, wajibul wujud gitu kan. Nah, al wajib, makanya mungkin itu untuk makhluk, wajib adanya, makanya disebut wajibul wujud, adanya eksistensinya itu wajib, harus ada ya. Kita ini cuma kemungkinan saja, mungkin dulu diciptakan, mungkin tidak diciptakan gitu kan, karena kita mungkin ya. Itu dalam bahasa ada kodim lawannya hadis, ada wajib, ada lawannya mungkin ini makhluk. Nah, di situ Imam Asy'ari memberikan pagar-pagar agar kita ini tidak keluar batas dan tetap dalam akidah. Nah, ini betul sekali para pemirsa ya. Jadi memang ya dalam ayat Al-Qur'an tidak secara eksplisit kah? Pokoknya tidak secara zahir, tidak secara jelas menyatakan Allahu
maujud. Tapi dengan ayat-ayat yang lain itu ya, kita kemudian bisa lompat dari titik ayat yang terakhir itu ya ke titik lain, kesimpulannya menggunakan dalil akli yang paling sederhana saja, oh bahwa Allah itu ada. Ya, beliau ingin mengatakan seperti itu dan kemudian mengutip Imam Asy'ari apa yang perkataan itu yang syair-syair itu ya, dan itu merupakan salah satu upaya daripada Imam Asy'ari untuk memagari. Kalau keluar pagar ini berarti kita sudah salah, kalau di dalam pagar ini kita betul. Nah itu ya para pemirsa, jadi jangan gampang menjudge, jangan gampang mengklaim. Dan kepada para ustadz yang suka memberikan bantahan-bantahan, belajar dulu ilmu kalam, belajar dulu tauhid, jadi biar nggak malu gitu loh kalau pas membantah kok ternyata kayak gitu, nggak paham gitu ya, nggak paham, akhirnya ya akhirnya kayak gitu. Nanti diketawain orang banyak kan malu ya. Belajar dulu. Jadi kalau mau mengkritik itu ya belajar dulu. Jadi biar kelihatan pinternya, biar kelihatan ustadznya, biar tidak diketawain orang. Terima kasih para pemirsa. Menjadi cerdas adalah pilihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.